Halo pemirsa, apa kabar? Kita bersua lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini bersama saya Doni De Keizer. Bagi Anda yang tengah menikmati berbuka puasa bersama keluarga, kami ucapkan selamat berbuka dan kami ajak Anda untuk mengikuti diskusi kita malam ini. Pemirsa, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membangun rutan dengan tingkat pengamanan maksimal atau maximum security untuk narapidana terorisme. Pembangunan rutan maksimum security itu sangat diperlukan sebab ada masa seorang terduga pelaku tindak pidana terorisme menjalani proses pemidanaan, di mana selama proses itu dibutuhkan tempat dengan keamanan yang ketat agar tidak bercampur dengan tahanan lainnya. Selain itu pemirsa, pembangunan lapas khusus ini juga untuk menghindari terjadinya insiden seperti yang terjadi di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Lantas pertanyaannya, harus seperti apa rutan itu dibangun dan seperti apa penanganan para napi terorisme selama ini? Hal inilah yang akan kita diskusikan dalam Prime Time Talk malam ini. Sudah hadir bersama saya narasumber di studio Berita 1 News Channel, Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, serta Ahyar Salmi, pengamat terorisme. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nasir, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ganteng banget, bajunya keren nih. Bring back justice ya. Itu melawan terorisme. Wah, iya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, Bu Tami apa kabar? Selamat malam Mas, baik, alhamdulillah. Sehat ya, Pak Ahyar? Sehat. Mantap. Nah, tapi ini penting untuk kita diskusikan karena wacana ini kan harus dijawab. Kalau Bu Dirjen bagaimana menjawabnya? Apakah siap atau lihat suasana politik nanti bagaimana? Apapun siap. Siap ya? Siap. Kalaupun itu terjadi, di mana lokasinya? Pada saat sekarang sudah disiapkan 5 lapas high risk. Yang 2 sudah ditempati di Nusa Kambangan, 1 di Gunung Sindur, kemudian dalam penyelesaian di Nusa Kambangan juga, yaitu lapas Karanganyar, high risk dengan super maximum security. Nanti akan ditempati lebih kurang untuk 500 orang, jadi kapasitasnya per lapas orang. Atau khusus untuk yang lapas Karanganyar di Nusa Kambangan. Nah, kalau yang sekarang sudah berjalan itu di Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih. Masing-masing kapasitasnya untuk Batu 96, untuk Lapas Pasir Putih 124 orang, dan untuk yang high risk tapi minimum security ditempatkan di Lapas Besi. itu memang harus banyak ya kapasitasnya ya. Jangan-jangan nanti mindset kita memang nyiapin tempat banyak teroris nanti Bu. Jadi begini, untuk napi high risk yang sekarang ini teroris dan untuk bandar serta pengedar itu bandar pengedar masuk high risk ya? Ya, bandar dan pengedar Jadi tertentu. bukan cuma terorisme aja ya? Tidak terorisme saja, itu ditempatkan dalam 1 sel 1 orang. Kemudian kepada mereka dilakukan pembinaan khusus setelah di profiling, kemudian di assessment kebutuhan pembinaan seperti apa itu dilakukan terhadap mereka. Tapi sebelum itu semuanya mereka ditempatkan di dalam 1 sel 1 orang dengan pengamanan yang sangat ketat, dimonitor oleh CCTV. Di sana kita akan melihat tingkat perubahan dari yang bersangkutan. Hari dan seterusnya sampai nanti pamong yang ditugaskan oleh Ditjen Pemasyarakatan untuk menangani mereka, itu memberikan catatan berdasarkan instrumen yang sudah dibuat dalam pedoman kerja khusus untuk menangani napi high risk ini. Saya ingin tahu secara kriteria apa yang membedakan atau apa yang dimaksud dengan lapas dengan pengamanan maksimum ini? Dengan lapas biasa. Lapas biasa gitu. Di dalam lapas high risk yang sekarang ditetapkan oleh Menteri yang 5 tadi kami sebutkan, itu selain pengamanannya yang sangat luar biasa, mereka tidak bisa diukur dari jumlah
anggota pengamannya atau? Bukan. Jadi mereka ditempatkan dalam satu sel, itu satu orang. Tidak berkomunikasi dengan siapapun. Sampai dengan petugas pun tidak berkomunikasi. Jadi pada saat memberikan makan dan seterusnya itu ada atribut khusus petugas untuk berhadapan dengan narapidana, dengan yang dikategorikan sebagai narapidana atau tahanan high risk ini. Jadi mereka nggak mengenal kita. Bu Utami, ini kriteria ini ditentukan oleh undang-undang, peraturan menteri atau apa? Jadi didasarkan kepada profiling yang sudah ada di permennya ada, peraturan menterinya ada, iya. Seperti apa sih orang atau napi tahanan yang dikategorikan sebagai napi atau tahanan high risk itu, dia mengganggu lingkungan atau lingkungan akan mengganggu yang bersangkutan. Jadi memang pada akhirnya harus ditempatkan sendiri dalam sel sendiri dalam jangka waktu tertentu. Yang bersangkutan sekali lagi tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Jadi narapidananya kriterianya sudah ada kan? Sudah yang ada, disebut high risk tadi. Nah, artinya lapasnya menyesuaikan narapidananya begitu, high risknya begitu. Kriteria maksimum security ini ditentukan melalui apa? Itu tadi napinya. Karena napinya kan? Napinya seperti apa? Kemudian kita punya lapas dengan bangunan khusus tadi. Yang satu sel, satu orang, kemudian dilengkapi dengan peralatan teknologi untuk mengamati yang bersangkutan. Yang bersangkutan juga tidak bisa dikunjungin keluarganya dalam batas waktu tertentu. Sampai yang bersangkutan menunjukkan ada perubahan sikap. Perilaku gitu. Jadi kalau semakin akomodatif, sadar bahwa yang bersangkutan salah dan seterusnya, itu nanti akan diturunkan derajat keamanannya, ditempatkan di lapas high risk juga, tapi yang pengamanannya lebih. Ini keamanan maksimum untuk si napinya agar dia aman atau di luar napinya yang aman? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, saya mau ke Bang Nasir, tapi sebelum ke Bang Nasir kita lihat dulu pernyataan dari Kapolri berikut ini. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan lapas khusus terorisme untuk segera dibangun. Hal ini dilakukan atas beberapa pertimbangan, salah satunya pasca insiden yang terjadi di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Dan untuk lokasinya, Kapolri mengusulkan dibangun di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Saya juga mengajukan usul untuk penambahan lapas maksimum security, karena nantinya kalau ada penegakan hukum tentu nanti akan berujung kepada pembangunan kesediaan lapas maksimum security, karena treatmentnya tidak boleh sama dengan napi lain. Nanti kalau tidak, napi lain akan terpengaruh. Kemudian Polri sendiri, kami mengajukan juga untuk dibangunkan rutan maksimum, karena nanti ada masa penangkapan, masa penyidikan, masa penuntutan, masa persidangan, di mana tersangka atau terdakwa nanti harus ditempatkan di tempat khusus yang tidak sama dengan tempat lain seperti di rutan Salemba atau di Cipinang. Ya, itu malah Cikeas. Bang Nasir, komentar Anda? Iya, saya teringat betul apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala setelah insiden di Makobrimob. Beliau bilang begini, teroris itu, napi teroris itu, kalau dikumpulkan di satu tempat, dia buat universitas. Buka program studi baru dia ya? Itu beliau bilang. Iya, betul. Lalu kemudian kalau dipisah-pisah, ditebar ke sana satu-satu dan sebagainya, dia jadi virus. Ada benarnya apa yang dikatakan oleh Yusuf Kala. Nah, karena itu memang harus hati-hati kita juga menyikapi ini. Menanganinya. Iya, menangani harus hati-hati. Jangan kemudian seperti lapas narkotika selama ini. Harus diakui atau tidak memang lapas narkotika hari ini ya walaupun sudah ada perbaikan-perbaikan, tapi kan tidak bisa kemudian kita awasi sebaik mungkin. Kemudian di situ bertemu bandar, di situ kemudian bertemu pemakai, sehingga kemudian transaksi terjadi di situ. Apalagi kalau kemudian petugasnya minim integritas. Nah, itu bandar bisa keluar, bertransaksi, lalu dia masuk lagi dan lain sebagainya. Tapi syukurlah sekarang ada upaya, ya ada upaya-upaya untuk menertibkan petugas-petugas di lapas-lapas, terutama lapas narkotika. Nah, karena itu ide pembangunan lapas atau rutan untuk untuk napi-napi yang high risk tadi itu, yang kemudian maksimum security tadi itu, memang harus dipertimbangkan. Karena apapun ceritanya kan, yang namanya teroris itu kan dia terpidana.
kan ada tujuan pemidanaan. Ya, bagaimana dia bisa kelak kembali ke masyarakat. Nah, itu kan harus diawali di lapas, ya, di lapas. Dia harus diawali dia membaur di tengah-tengah masyarakat. Sekarang yang paling penting menurut saya adalah seperti yang dikatakan oleh Bu Utami tadi itu, bagaimana melakukan profiling, ya. Jadi ketika mulai penyelidikan atau ketika sudah ditangkap, ya, ketika dia ditahan, ya, kemudian dia masuk ke penyidikan, kemudian penuntutan. Nah, disitulah program ya profiling tadi itu di apa namanya dia dilihat kadar radikalismenya, yaitu seberapa besar. Nah, itu dibutuhkan petugas yang juga mampu memahami seluk-beluk radikalisme. Yang menentukan siapa? Negara, pemerintah, ya, Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Jadi levelnya beda, tidak harus semua teroris masuk ke penjara maksimum security. Saya belum begitu. bicara soal lapas setuju atau tidak dengan lapas yang diusulkan tadi itu, keinginan itu. Kalau menurut saya lebih fokus bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM memaksimalkan, meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas yang kemudian melakukan profiling tadi itu. Sehingga petugas tadi itu memahami seluk-beluk terorisme, seluk-beluk jaringan terorisme, seluk-beluk tentang radikalisme dan sebagainya. Karena apa? Karena kelompok terorisme ini kan mereka selalu mendapat narasi ideologi, narasi politik, narasi sosial heroik, dan narasi ekonomi. Ya, jadi ketika narasi-narasi ini diberikan kepada kelompok-kelompok teroris, kemudian mereka nekat. Ya, mereka nekat untuk melakukan perjuangan lah menurut mereka, amaliyah dalam perspektif mereka. Jadi karena mereka dihadapkan dengan berbagai macam fenomena, ya, pertama ada ideologi bahwa ini togut, ya, ini kafir dan sebagainya, lalu ditambah dengan situasi ekonomi, situasi politik, lalu ada semacam nilai sosial yang bersifat heroik. Kalau dia kemudian bergabung, dia kemudian akan menjadi pahlawan. Ya kan, dan kemudian dia ingin mati syahid dan sebagainya. Nah, narasi-narasi inilah yang kemudian ditularkan kepada orang oleh kelompok-kelompok terorisme. Nah, petugas harus mampu juga mengimbangi narasi-narasi tadi. Kalau petugas tidak mampu ya mengimbangi narasi ideologi, religius tadi itu, narasi politik, malah ekonomi. petugasnya yang ikut. Makanya ada beberapa kan kalau tidak salah itu petugas yang kemudian ikut mereka. Iya. Nah, tapi kok kesannya Anda seperti tidak percaya pada integritas atau kualitas petugas kita ini sebelum ke Dirjen? Sebenarnya bukan tidak percaya. Saya kan bilang bahwa bagaimana kita maksimalkan. Kita tingkatkan. Sudah ada ini kan? Iya, kita tingkatkan kompetensinya, kapasitasnya. Ya di-upgrade lah dia, sehingga kemudian dia bisa kemudian memahami ini. Jadi kalau profilingnya sudah kita lakukan sejak awal, maka ketika nanti dia divonis, apakah hukuman mati, atau kemudian seumur hidup, atau hukuman 20 tahun dan sebagainya, maka kadar itu sudah berkurang, sehingga mudah untuk kemudian dikembalikan lagi ke jalan yang benar. Kalau tidak kan kita perhatikan, ada beberapa kasus yang dia itu pernah dihukum dalam kasus terorisme, tapi dia melakukan lagi. Maman Abdurrahman misalnya, itu kan pernah melakukan itu. Lalu dia, kenapa? Berarti ada proses deradikalisasi yang belum tuntas. Tidak berjalan. Nah, ini menurut saya. Kalau bukankah sebenarnya itu dua persoalan berbeda? Kita harus fokus misalnya dengan urusan ini kan penjara nih untuk memasyarakatkan bahasanya ya, nanti Bu Utami clearkan lagi. Nah, urusan soal deradikalisasi gitu kan itu sebenarnya walaupun bisa paralel. Jangan-jangan nanti kita habis waktu kita untuk ngurusi integritas aparat kita dulu dari deradikalisasi, sementara terorisme masih berlanjut, kita nggak punya wadah untuk. Ini kan kita bicara orang yang sudah kita tahan, yang sudah kita tangkap, ya kan begitu. Lalu kan yang kita tangkap, kemudian kita profiling, ya, kemudian kita masukkan. Nah, kita masukkan itulah yang kemudian kata Pak Tito tadi itu dibutuhkan, dibutuhkan rutan, dibutuhkan lapas, kan gitu kan, yang khusus untuk mereka, dengan pengamanan yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang saya belum sependapat. Ya, saya soal belum rutannya. Iya, soal rutannya. Apa yang membuat Anda belum setuju? Karena tadi itu pertama masih ada tempat, ya masih ada tempat sebenarnya. Ya di Sentul misalnya di BNPT kan juga ada sel. Walaupun di BNPT itu biasanya di tahap akhir, orang-orang yang sudah mulai selesai, ya kemudian ditempatkan di sana. Kan ketika terakhir kami kunjungi pansus terorisme ke sana, itu belum digunakan, ya belum digunakan. Masih banyak sel yang kosong dan security-nya juga oke banget di tempatnya. Tapi mungkin tidak masuk kelas maksimum security di situ. Oh, kan? Kelas maksimum BNPT nggak mungkin dong, ya itu tempat BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, nggak mungkin nggak maksimum security. Nah karenanya memang perlu pertimbangan juga, jangan sampai kemudian nanti terjadilah apa yang dikatakan Yusuf Kala tadi itu. Kalau mereka berkumpul, mereka buat universitas, ya, buat program studi dan sebagainya. Jadi menurut saya memang ini kemampuan kita untuk apa namanya mengimbangi narasi-narasi yang mereka miliki. Jadi ketika mereka sudah masuk, ayo kita imbangi. Nah makanya nanti dalam undang-undang terorisme itu ada 3 program.
Ya, dalam konteks kita mengantisipasi itu. Dalam konteks pencegahan itu ada namanya kesiapsiagaan nasional, ada namanya kontraradikalisasi, dan satu lagi adalah deradikalisasi. Ini yang kita tunggu tanggal mainnya kan? Iya. Katanya segera ketok palu kan? Iya, besok kita rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM ya, karena mewakili pemerintah. Ya, mungkin masing-masing fraksi akan memberikan pendapatnya. Apakah kemudian ada perpanjangan atau sudah selesai? Kalau sudah selesai seperti apa? Kalau perpanjang seperti apa? Mudah-mudahan tidak perpanjang lah. Pasti ketok palu. Mudah-mudahan besok rapat kerja disetujui oleh fraksi-fraksi, semua substansinya disetujui, kemudian ditingkatkan, kemudian pengambilan keputusan di paripurna. Daripada perpu kan? Oh iya. Saya ke Pak Akhir, tapi kita break dulu ya. Nanti segmen berikutnya milik Anda. Pemirsa, kami juga mengundang partisipasi Anda. Anda bisa mengikuti dialog kita, memberikan pertanyaan, komentar, atau masukan terkait dengan diskusi yang kita langsungkan. Dan Anda bisa menyaksikan juga melalui streaming di YouTube ataupun media sosial Berita 1 News Channel. Kami segera kembali sesaat lagi.